Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua teman-teman yang khususnya pencinta tanaman anggrek ya, baik yang mau mulai mengenal atau sudah mengenal dan sudah merawat, atau mungkin sudah bagian kolektor ya yang sudah paham banget dengan yang namanya bunga anggrek. Ada yang mau dibicarain untuk hari ini, itu berhubungan dengan bagaimana sih kalau kita menghadapi tanaman anggrek yang sudah mulai memasuki masa pasca bunga. Nah, untuk teman-teman yang sudah terbiasa merawat anggrek, boleh nanti kalau ada kekurangan di share ya kita, atau dikomentari ya, untuk bagaimana sih kita merawat anggrek yang ada di rumah kita. Nah, mungkin sebagian besar kita semua senang yang namanya dengan bunga, khususnya di sini bunga anggrek ya. Karena bunganya sangat indah dan juga punya daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan jenis tanaman bunga-bungaan yang lain, dan dia punya jenis variasi dari degradasi dan kontras warna yang juga beda-beda. Nah, kita pasti senangnya kalau bunga itu awet, bunga awet seperti bunga plastik, bunga imitasi ya, dan nggak mudah rontok, nggak mudah busuk, kemudian tanamannya selalu rimbun dan ginuk-ginuk, gendut-gendut, dan setiap ada tunasnya selalu munculin bunga dengan waktu yang cukup singkat. Nah, tapi teman-teman semua ingat, kalau yang namanya tanaman khususnya anggrek, dia juga termasuk dalam kelompok dari makhluk hidup, dan pasti butuh waktu di mana dia istirahatkan diri dari perlakuan di mana dia mengeluarkan satu bentuk energi yang sangat besar untuk memunculkan keindahan-keindahan bagi kita semua yang ada di sini sebagai penikmatnya. Nah, sekarang kalau bunga tersebut sudah mulai memasuki masa dia rontok atau sudah masanya habis sekitar 1-2 bulan ke depan setelah dia bermekaran, apa sih langkah yang bisa kita lakukan supaya tanaman anggrek itu tidak membuang energinya percuma? Nah, kenapa disebut membuang energi percuma? Karena kalau hanya tersisa beberapa bunga saja yang masih ada, nah itu dia masih tetap mengeluarkan energi untuk bunga yang masih ada untuk bisa kita nikmatin. Tetapi justru di situ sebenarnya adalah satu hal yang harus kita putuskan mata rantainya. Artinya energi yang sudah terbuang tersebut harus kita hentikan agar energi yang dipakai oleh anggrek tersebut bisa dialihkan untuk membentuk satu tanaman atau tunas yang baru. Jadi regenerasinya akan lebih cepat, kemudian juga daun-daunnya juga bisa terbentuk dari energi yang dia simpan, dibandingkan tadi kalau kita membiarkan dia tetap berbunga. Nah, contohnya di sini ada 2 jenis bunga anggrek dendrobium. Di sini ada 2 pot yang kondisinya sama, tersisa 1 buah kelopak bunganya di sini. Nah, mungkin kita merasa sayang ya, tinggal 1 lagi masih bagus, masih ada warnanya, atau masih pengen ngelihat lagi seperti apa bunganya. Tapi justru ini sebenarnya sayang kalau kita biarkan dia tetap ada. Karena kenapa? Karena si tanaman tersebut akan menyampaikan energi sampai dengan ke batang atau tangkai bunga dan kelopak bunga. Nah, ini energi yang sangat besar sehingga bisa jadi energi yang sia-sia saja. Nah, lalu bagaimana kita menghadapinya? Nah, di sini bentuk perlakuannya untuk memutuskan mata rantai pembuangan energinya, yaitu jika tinggal tersisa 2 atau 1 bunga ya yang di bagian ujung-ujungnya di sini ya. Nah, kita harus memotong dari tangkai bunga tersebut dari pangkalnya. Nah, nggak usah merasa sayang atau apa, justru kalau dia masih tetap ada, kita sayang dia tidak bisa berkembang biak dengan baik atau beregenerasi, atau dia bisa istirahat terlebih dahulu sekian waktu untuk bisa memunculkan anak atau tunas yang baru. Kita gunting saja seperti ini, maka energinya dihentikan. Jadi energinya nggak lagi, masih tetap berada ke atas saat dia masih ada bunganya ya. Nah, energi akan terhenti dan dia nanti akan memperbanyak dari sisi anakannya atau tunasnya ya. Nah, begitu juga dengan ini, jangan khawatir teman-teman, tinggal kita potong saja tangkai bunga yang masih tersisa sehingga nanti energinya bisa terpakai. Nah, itu adalah sekedar tips sederhana yang berhubungan dengan bagaimana sih kita menghadapi kalau bunga tersebut sudah banyak yang berguguran dan dia mulai memasuki pasca bunga. Apa yang harus kita lakukan agar energinya tetap ada, tetap tersimpan untuk tanaman itu sendiri. Baik, itu saja tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.